Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Peristiwa Isra Mi'raj, disitulah kita mengetahui dari sejarah awal mula diwajibkannya turunnya perintah salat. Begitu cintanya baginda Rasulullah kepada umatnya, kepada kita, yang mana awal pertama kali turun salat dalam satu hari adalah 50 kali, dengan terus bolak-balik Nabi Muhammad SAW ke Sidratul Muntaha dari langit, dan akhirnya terdapatlah salat 5 waktu. Perlu kita ketahui bersama, salat sangat amat penting. Yang pertama adalah perlu kita ketahui, as-salatu hiya awwalu ma yuhasabu bihil abdu yaumul qiyamah. Ibadah salatlah yang akan pertama dihitung di yaumil akhir nanti. Rasulullah bersabda, "Thalabul ilmi faridatun ala kulli muslimin wa muslimah." Menuntut ilmu itu wajib hukumnya bagi seorang yang mengaku, mengikrarkan dirinya muslim atau muslim. Wabil khusus, dan dikhususkan adalah menuntut ilmu agama. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Mari kita tanamkan kepada keluarga kita, anak kita, istri kita, saudara kita, bahwa menuntut ilmu adalah hukumnya wajib, dan itu adalah pertama ilmu agama. Bagaimana kita benar akan sholat kita dari mulai takbir sampai salam jika kita tidak mengetahui ilmunya dengan baik? Oleh karena itu, bijaklah kita sebagai orang tua, bijaklah kita sebagai guru, bijaklah kita sebagai kakak, sebagai paman. Kita beritahu, kita sampaikan bahwa sholat janganlah asal kita melaksanakan sholat hanya karena kewajiban, tapi ilmunya. Salah satunya adalah syarat. Syarat menuju sholat adalah apa? Berwudu. Kita ajarkan kepada anak-anak kita, keluarga kita, bagaimana tata cara berwudu yang benar. Setelah melalui proses syaratnya, barulah kita mempelajari ilmu-ilmu tentang kaifiyatus shalah, bagaimana salat yang baik dan benar. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, sudah sering disampaikan oleh para alim ulama dan asatidz bahwa setiap salat kita mayoritas mengucapkan, mengikrarkan, menyebutkan inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sudahkah kita resapi makna inna salati? Sesungguhnya salatku hanya untuk kepada Allah. Oleh karena itu, pelajarilah ilmunya, pahami makna bacaan yang akan kita baca di dalam salat kita, yang mana insya Allah akan menuju kepada khusyuknya salat kita. Ketika kita salat kita khusyuk, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, insya Allah amalan-amalan kita akan membaik. Jamaah sekalian, yang kedua adalah as-salatu ahsanul amal ba'da syahadatain. Perlu kita perhatikan. Sebagai seorang mukmin, sudah kita beruntung dilahirkan dalam keadaan muslim. Bagi mereka yang mu'allaf, baru memeluk agama Islam, setelah mengikrarkan dirinya, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasul, aku bersaksi, meyakini dengan seyakin-yakinnya bahwa tiada Tuhan selain Allah dan Muhammad Rasulullah. Amalan apa yang pertama kali diperintahkan bagi seorang muslim? Salat. Ahsanul amal, sebaik-baik amal, sebaik-baik ibadah setelah mengucapkan kalimat syahadatain. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, yang selanjutnya adalah as-salatu imaduddin, faman aqamaha faqad aqamad-din wa man hadamaha faqad hadamad-din. Salat diibaratkan sebagai tiangnya agama. Barang siapa yang menegakkan salat, maka dia akan menegakkan agama Islam dengan sebaik-baiknya. Sebaliknya, barang siapa di antara kalian, di antara kita yang merusak salat kita,
otomatis kita merusak tatanan agama Islam ini. Maksudnya bagaimana? Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Marilah kita lihat perilaku akhlak seseorang ketika baik salatnya dengan benar sesuai tuntunan baginda Rasulullah, dengan salat tepat waktu, selalu berjamaah dan sebagainya sesuai dengan tuntunan. Insya Allah kullu amalihi, setiap gerak-gerik amal ibadahnya, sosialnya akan baik pula. Karena di poin selanjutnya disampaikan inna sholata tanha anil fahsya wal munkar. Bagi seorang muslim yang sholatnya baik dan benar, impossible, tidak mungkin dia akan berbuat kemungkaran. Karena dalam sholat banyak filosofi yang diajarkan, kesabaran, ketaatan dengan peraturan, kepatuhan, kerendah dirian, merendahkan diri kita ketika sujud, kepala kita yang kita umpamakan adalah mahkota kita, kita tundukkan dan sujud memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Jika baik dan benar salat seorang hamba, akan baik pula seluruh amalannya. Tapi jika dia merusak salatnya dengan bolong, meninggalkannya dengan sengaja, secara otomatis merusak tatanan agama Islam ini. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Khatib berwasiat untuk diri sendiri dan umumnya kepada jamaah sekalian. Mari kita ajak, mari kita rangkul keluarga kita, saudara kita, tetangga kita untuk menjaga salat kita. As-salatu af'alun wa aqwalun muftatahun bitakbir. Ketika kita memahami makna dan arti setiap bacaan salat kita, ma'asyiral muslimin, muftatahatun bitakbir, diawali dengan takbir Allahu Akbar, Allah Maha Besar. Pahami dan resapi maknanya, bahwa hanya Allah lah yang Maha Besar, selain Allah semuanya kecil. Ketika kita sudah niatkan untuk melaksanakan ibadah salat tertentu al-mafruḍah yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan mengucapkan takbir Allahu Akbar, maka tinggalkanlah seluruh dunia ini, fokuskanlah bahwa seluruhnya kecil dan tidak penting, hanya kepada Allah. Dilanjutkan dengan bacaan inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Bahwa kita sudah berikrar membacanya di setiap rakaat, di setiap salat kita, bahwa salat kita, ibadah kita dan sebagainya, hidup kita, mati kita hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Faqala Allah taala fi kitabihil karim, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Allah menciptakan bangsa jin dan manusia ini tidak kecuali hanya untuk beribadah kepada Allah. Makanya oleh karena itu ditutup dengan lillahi rabbil alamin, hanya untuk kepada Allah Subhanahu wa taala, penguasa alam semesta ini. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Poin selanjutnya adalah keutamaan dan ahamiyah kepentingan salat adalah innas shalah hiya tatma'innal qulub, menenangkan hati kita. Perlu kita ketahui bersama bahwa dalam sholat kita semuanya berisi pujian, bacaan kepada doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau benar kita, niat kita lillahi rabbil alamin, ketika hati kita gundah, hati kita kacau dengan berbagai persoalan di dunia ini, kemana kita kembali? Kepada Allah Subhanahu wa taala. Menujulah ke masjid, ambil air wudhu, sholat 2 rakaat, tundukkan kepala kita, sujud yang lama, berdoalah sebanyak-banyaknya kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mana nanti Allah adalah Sami'un Alim, Allah Maha mendengar dan Maha mengetahui, dan kita harus meyakininya bahwa kita muslim mempercayainya. Janganlah hati kita gundah, resah, memasang status di Facebook, WA dan sebagainya. Pernahkah kita curhat kepada Allah? Pernahkah kita melimpahkan curahan hati kita seluruhnya kepada Allah di sepertiga malam?
Sudah sempatkah kita meluangkan waktu kita hanya sedikit saja di sepertiga malam untuk sujud dan meneteskan air mata kita untuk menghamba dan memohon kepada Allah Subhanahu wa taala? Begitu baiknya Allah, Maha Pemurah dan Maha Penyayang, memberikan kita waktu 24 jam untuk beraktivitas di dunia ini. Dan dunia ini hanya sementara. Sudahkah kita bangun di malam hari untuk sujud dan minta kepada Allah, Allah angkat bala dan pandemi ini? Ketika setiap individu kita sudah menetapkan as-salatu hiya awwalu ma yuhasabu bihil amal. Salatlah fenomena yang kita hadapi, kita lihat, kita saksikan sekarang secara dekat ini, banyak orang terdekat kita meninggal dengan tiba-tiba, apalagi dengan kasus COVID-19. Bukan itu masalahnya, poinnya apa bekal yang kita bawa untuk menuju hari selanjutnya setelah di dunia ini, yaitu perbanyaklah ibadah sholat. Setelah sholat fardu kita sudah baik, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, kuatkan dengan amalan-amalan sholat yang sunnah. Yang terakhir, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, as-salatu tukaffiru dzunub. Salat itu menggugurkan dosa-dosa. Al-insanu makanul khata wa nisyan, atau al-insanu mahallul khata wa nisyan. Sudah lumrah manusia itu pasti ada lupa dan banyak salahnya. Dengan kita sujud kepada Allah Subhanahu wa taala, berdialog, memohon dan berdoa, semoga Allah lumpur, Allah ampuni segala perbuatan khilaf dan dosa-dosa kita. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, semoga dengan penyampaian khutbah yang singkat ini kita tanamkan dalam diri kita mulai hari ini, mulai detik ini selepas sholat Jumat ini, bahwa kita perbaiki sholat kita. Setelah hafal kita bacaan sholat kita dari takbir sampai salam, kita pahami maknanya kata per kata, agar kita mendapat meresapinya dan mencapai kepada kekhusyuan, benar-benar kita menuju kepada Allah lillahi ta'ala. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullaha li wa lakum innahu huwal ghafur